Terima kasih masih bersama kami dalam iNews Pagi. Tak hanya mendapat beragam komentar dari netizen, aksi nekat Ria Ricis bawa bayinya naik jet ski juga mendapat teguran dari Komnas Perlindungan Anak. Sebelumnya konten istri Teuku Ryan ini juga disorot oleh media asing. Komisi Nasional Pelindungan Anak mengecam Ria Ricis yang mengajak sang anak naik jet ski tanpa pelampung. Aksi ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi anak jika demi konten di media sosial. Saya tidak mengurangi hak anak untuk mendapatkan rekreasi, dibawa ke tempat-tempat hiburan untuk menyenangkan anak-anak. Tidak pada konteks itu. Tetapi sekali lagi, kalau ada niatan karena itu hanya untuk meningkatkan konten, itu adalah eksploitasi. Karena anak 5 bulan itu adalah anak yang sungguh-sungguh harus mendapatkan pelayanan yang baik, tumbuh kembang anak yang baik dan seterusnya. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada Ibu Ria Ricis untuk menghentikan, termasuk pada suaminya. Karena saya melihat videonya cukup menakutkan, saya aja sangat khawatir. Sebelumnya, video Ria Ricis bersama suaminya Teuku Ryan yang mengajak sang anak bermain jet ski menuai berbagai komentar netizen di sosial media. Tak hanya itu, aksi adik Okis Tiana Dewi ini juga disorot media asing. Pemirsa, sejumlah juru parkir liar panik kocar-kacir saat mengevakuasi belasan sepeda motor milik pengunjung di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi panik hingga nyaris terjatuh dari atas sepeda motor juga dialami oleh seorang wanita saat berusaha kabur. Sejumlah juru parkir liar seketika panik saat melihat kedatangan petugas Sudin Perhubungan ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan tergesa-gesa, mereka berusaha menyelamatkan sepeda motor milik para pengunjung yang terparkir di bahu jalan agar tidak diangkut petugas. Salah seorang wanita pengunjung yang baru saja akan parkir di trotoar juga ikut panik dan bahkan nyaris terjatuh saat berusaha kabur. Kita tertibkan tadi kendaraan yang ditinggal pemilik, memang bukan tempat parkir. Setelah itu lanjut kita ke Pasar Senen. Kita tertibkan di Pasar Senen ada 4 unit kendaraan roda 2 kita amankan. Selain Pasar Tanah Abang, petugas juga merazia sejumlah kendaraan di kawasan Sarinah hingga Pasar Senen. Belasan sepeda motor yang terjaring selanjutnya dibawa petugas ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta Pusat, Rani Stuns Jaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengurangi kemacetan, pemerintah DKI Jakarta berencana menetapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Meski wacana penerapan ERP masih dibahas, namun sudah mendapatkan penolakan dari warga Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Rencananya, ERP akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam di 25 ruas jalan ibu kota. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menyampaikan hal ini masih dibahas dalam Raperda ERP bersama DPRD DKI Jakarta, belum ditetapkan menjadi perda. Sementara untuk tarif, Heri mengaku masih dibahas dengan tingkat pusat. Diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda turun, masih dibahas lagi, itu bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya. Nah, proses bisnisnya itu masih pembahasan. Nah, nanti siapa yang mengelola, badan usahanya apa, itu juga nanti bahas juga dengan DPRD. Pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu masih ada 7 tahapan. Itu dibahas mulai dari tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023. Meski masih dibahas lebih lanjut, namun penerapan ERP mendapat penolakan dari sejumlah warga. Pastinya nggak bakalan setuju lah. Bahan bakar kan sudah naik. Terus kita kan sebagai driver online juga nggak bakalan setuju dengan yang segitu juga. Itu aja sih tanggapannya.
Kalau bisa jangan dibikin kayak gitu lagi deh, jangan mempersulit masyarakat gitu. Ya, kalau memang itu memang harus diterapkan sama pemerintah, memang APBN-nya kurang. Ya kan ini bicara tentang APBN, berarti kan ini untuk penambahan ya kan antara Pemda sama pemerintah pusat kan, APBD sama APBN kan. Emang itu kurang dari pajak-pajak yang lain. Kebijakan IRP ini sudah lama dipelajari Pemprov DKI Jakarta, salah satu alasannya untuk membantu memecahkan kemacetan di ibu kota. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menggelar sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria. Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa dibagi menjadi 2 sesi. Terdakwa Arif Rahman dan Agus Nurpatria menjalani persidangan pada Jumat pagi. Sementara itu Hendra Kurniawan diperiksa sebagai terdakwa usai sholat Jumat. Hendra menjelaskan mengenai terbongkarnya skenario tembak-menembak yang dibuat oleh Verdi Sambo. Hendra diminta jujur kepada tim sus karena skenario yang dibuat oleh Sambo terbongkar dan sudah ada videonya. Namun saat majelis hakim memastikan video apa yang dimaksud, terdakwa Hendra Kurniawan tidak menjelaskan secara detail. Mudah-mudahan ini dapat terselesaikan dengan baik ya, sampai dengan batas waktu. Brigjen Hotman itu menyampaikan, udah Ndra ngaku aja nih, Sambo udah ngaku semua. Ngaku semua ini, sudah cerita semua, kamu ceritakan aja. Saya bilang, oh kebagus dong bang, kalau gitu. Supaya dihadirkannya di sini dengan saya. Bagaimana? Karena saya ditunjukkan peragaan-peragaan di Paminal itu saya itu udah merekayasa seperti itu. Saya membantah keras karena kalau seperti itu biasa di Biro Paminal gitu. Untuk melakukan pendalaman keterangan saksi terkait peran dan posisi sepertinya biasa. Supaya lebih jelas ya Pak Sambo dihadirkan supaya bisa disampaikan kalau memang dia ini sudah mengakui. Saya tanya mengakui seperti apa? Nggak dijawab. Ya sudah itu bukan tembak-menembak, itu penembakan. Saya bilang, waduh, saya bilang gitu. Ya udah nih kamu tanggung resiko. Oh siap, saya bilang. Itu tentang peristiwa tembak-menembaknya? Ya, jadi bukan tembak-menembak katanya, itu penembakan. Penembakan. Bukan cerita tentang pada saat itu Joshua masih hidup dia datang? Tidak ada, masalahnya tentang bukan tembak-menembak, itu penembakan. Terus nggak usah inilah katanya, ini juga ada videonya. Oh, ya bagus saya bilang, kalau memang ada ininya. Videonya apa itu? Ya bilangnya videonya aja gitu, dari tim sus itu. Bagus dong saya bilang, bang kalau gitu dihadirkan aja. Saya bilang Pak Benny udah tahu belum? Sudah tahu juga. Gitu. Seperti itu yang mulia. Video penembakan ya? Ada videonya gitu aja yang mulia. Yang disebutkan adalah video penembakan? Ada videonya. Videonya apa saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Mantan anak buah Verdi Sambo Arif Rahman Arifin menangis di depan hakim dan mengaku tertekan saat persidangan perintangan penyidikan pembunuhan Yosua kemarin. Ia takut bernasib sama dengan Yosua. Apa karena Anda takut diancam? Apa karena apa? Takut. Apa yang Anda rasakan? Udah pasti. Takut. Saya kemarin aja Pak Hakim yang mulia. Saudara, kenapa saudara kami minta yang pertama? Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana perasaan saudara. Ya. Itu sebabnya. Ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian biar perkara ini
menjadi terbuka. Harapan kami itu sebenarnya, ya, tidak lain. Ya, itu sebabnya pada awal pertanyaan saya sampaikan itu ada bantahan saudara terhadap keterangan Ferdy Sambo. Di situ kemudian kami minta kepada saudara untuk yang pertama kita periksa. Silakan dibuka apa yang saudara harus bukakan di sini. Sudah semuanya yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Iya, itu belum dijawab. Yang saudara akan tanyakan tadi, yang saudara akan jawab itu saudara belum jawab. Rasa takut itu besar yang mulia. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak Efes saja, terus terang keluarga saya itu takut yang mulia. Istri saya sampai bilang nanti nggak apa-apa nih anak-anak. Bayangkan ajudannya saja bisa disuruh dibunuh katanya istri saya. Gimana saya nggak kepikiran yang mulia. Baik. Karena itu sama juga yang sudah dijawab dia itu. Ada 4 orang itu. Kalau apa? Tanggung jawab. Iya, yang diminta pertanggungjawaban. Silakan lanjutkan. Baik, kurang lebih saya sudah tahu, kurang lebih dengan sikap saudara mungkin sudah terjawab, berarti lebih besar rasa ancaman dan takut itu. Kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemeriksaan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB terus dilakukan. Meski Lukas NMB mengaku sakit, tim medis RSPAD Gatot Subroto menyatakan yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB masih terus bergulir. Pemeriksaan terhadap NMB juga akan terus dilakukan meskipun ia mengaku sakit. Pasalnya, tim medis RSPAD Gatot Subroto menyatakan Lukas NMB dalam kondisi sehat dan dapat dibawa ke proses persidangan. KPK akan memeriksa NMB pada pekan depan baik sebagai tersangka maupun saksi untuk tersangka lainnya. Dari keterangan, saya ulangi, dari keterangan dokter gitu ya, tim medis rumah sakit RSPAD yang bersangkutan dinyatakan fit to stand trial begitu ya, artinya bisa mengikuti seluruh proses-proses pemeriksaan ya. Jadi ini konteksnya tentu dalam rangka untuk kepentingan hukum gitu ya. Seseorang setelah di-assessment oleh tim medis kemudian fit begitu ya secara hukum untuk bisa mengikuti proses-proses baik itu pemeriksaan sebagai tersangka tentunya, sebagai saksi, ataupun bahkan nanti bisa dibawa kepada proses Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, usai penangkapan dan penahanan Lukas NMB, kondisi Papua kian kondusif. Mahfud juga menjelaskan, pemerintah melalui PPATK akan terus mengawasi pergerakan uang oleh orang-orang yang terseret kasus Lukas NMB. Sekarang Papua sangat kondusif dan tokoh-tokoh Papua sudah bicara agar hukum ditegakkan terhadap Lukas NMB. Semua itu, ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat sudah tegakkan hukum gitu. Dan pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar itu kita awasi lewat PPATK. Kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan dan sebagainya akan kita ambil secepatnya. Sebelumnya pada Kamis malam, Lukas NMB dibawa ke rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Pusat usai diperiksa penyidik KPK selama 5 jam.
Ia ditahan di sana selama 20 hari hingga 30 Januari 2023. Kader Partai Demokrat ini ditangkap KPK pada 10 Januari lalu saat makan siang di sebuah restoran di distrik AB Pura, Kota Jayapura. Lukas NMB terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua senilai 11 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, BPOM menerbitkan pedoman mitigasi penggunaan nitrogen cair pada bahan makanan olahan menyusul keracunan jajanan Ciki Ngebul pada puluhan anak di Jawa Barat. Fenomena anak-anak keracunan Ciki Ngebul ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Dinkes Jawa Barat. Fenomena anak-anak keracunan Ciki Ngebul telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat. Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan pedoman mitigasi penggunaan nitrogen cair pada bahan makanan olahan. Pedoman mitigasi BPOM merinci perihal standar penggunaan nitrogen cair pada makanan olahan, suhu penyimpanan, dan posisi tabung nitrogen. Cairannya itu mengandung gas yang sangat tinggi sekali, 700 kali tekanannya, gitu. Itu jadi sangat berbahaya. Ya, itu sudah jelas. Jadi orang tua harus mendampingi dan kemasannya itu harus segera dibuang. Gitu. Bahayanya sudah tahu sendiri kan. Jadi kalau kena kulit melepuh ya atau frostbite istilahnya ya, melepuh. Kemudian kalau dikonsumsi tertelan bisa rupture, di lambung gitu, luka. Kasus anak-anak keracunan Ciki Ngebul terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di Bekasi, Jawa Barat, 4 anak menjadi korban akibat mengonsumsi Ciki Ngebul. Sementara di Tasikmalaya, 28 anak dilaporkan mengalami keracunan akibat mengonsumsi Ciki Ngebul. Baik BPOM maupun Dinkes Jawa Barat memperingatkan kandungan cairan nitrogen pada makanan sangat membahayakan lambung. Cairan nitrogen bisa menimbulkan luka bakar dingin di bagian lambung hingga menyebabkan luka serius. Pemirsa, Ciki Ngebul, cemilan unik berasap yang viral membawa petaka. Sejumlah anak keracunan, kebocoran lambung hingga luka bakar. Saksikan selengkapnya dalam iNews Files pagi ini jam 9. Sebenarnya bukan Ciki Ngebulnya ya, keracunan daripada nitrogen cair yang digunakan sebagai penambah zat makanan Ciki Ngebul ini. Dikeluarkan cairannya, kemudian di ronsen, barulah di situ kita tahu bahwa anak kita ini mengalami kebocoran lambung. Ya pemirsa, tidak hanya jajanan anak yang harus diwaspadai orang tua karena membahayakan keselamatan anak-anak. Bencana alam seperti gempa bumi pun harus menjadi perhatian. Nah, dengan pelatihan sejak dini diharapkan setiap individu mampu menyelamatkan diri dari bencana. Anak-anak sekolah dasar negeri Tunggilis Indah Pacet Cianjur, Jawa Barat ini langsung bersembunyi di bawah meja. Berbekal helm, mereka berlindung dari reruntuhan bangunan yang bisa mengancam keselamatan jiwa. Selama gempa mengguncang, anak-anak bertahan, saling menguatkan dan menunggu aba-aba dari guru. Dalam simulasi menghadapi bencana gempa bumi, anak-anak ini diajarkan teknik bertahan hingga menyelamatkan diri. Melindungi kepala dan leher menjadi fokus keselamatan sebelum berkumpul di zona aman. Kalau nanti kalau ada lagi belajar, ada gempa bumi, tahu caranya? Tahu, saya sudah tahu. Pakai helm, masuk kolong meja, lari ke zona aman. Senang? Insya Allah saya ingin menjadikan program
minimal pembiasaan untuk anak-anak dan juga kami sebagai guru supaya kami siap untuk menghadapi bencana, tidak kaget istilahnya gitu. Jadi udah terbiasa. Jadi ingin Selain belajar menyelamatkan diri dari bencana, guru dan murid-murid pun belajar menyelamatkan teman mereka jika menjadi korban. Untuk kegiatan ini tentunya kami membuat sebuah metodologi trainer of trainer ya, yang tentunya guru yang akan kita yang untuk SD Tunggilis ini guru-gurunya sudah kita siapkan untuk menjadi tim pemateri yang nantinya akan bisa untuk diterjunkan di SD-SD yang lain atau di tempat pendidikan yang lain, demikian. Melalui pelatihan sejak dini, diharapkan anak-anak lebih siap menghadapi bencana dan meminimalisir korban jiwa seperti gempa bumi yang pernah mengguncang Cianjur di akhir November tahun lalu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Life sebagai unit bisnis dari PT MNC Capital Indonesia Tbk kembali membayarkan klaim asuransi pada 2 ahli waris karyawan The Westin Resort Nusa Dua Bali. Pembayaran klaim berasuransi sesuai komitmen perjanjian awal serta terpenuhinya seluruh persyaratan. MNC Life mencairkan klaim asuransi untuk 2 orang pegawai The Westin Resort Nusa Dua Bali, yakni almarhum Iwayan Bagiana, bagian housekeeping yang meninggal 4 September 2022 lalu, serta almarhum Ima Desuyana, karyawan di bagian food beverage stewarding yang meninggal dunia pada 1 November 2022 lalu. Pencairan klaim diterima ahli waris yaitu istri dan anak-anak almarhum. Pencairan klaim asuransi ini akan bermanfaat dan membantu perekonomian keluarga yang ditinggalkan. Westin itu memberikan manfaat terhadap asuransi jiwa untuk karyawan. Jadi asuransi jiwa tersebut diberikan asuransinya oleh MNC Life. Klaim MNC Life untuk almarhum ini sangat membantu ya untuk artinya di dalam segi hal dana. Membaiknya perekonomian di Bali di tahun 2023 ini, MNC Life terus melakukan penetrasi pasar dengan berbagai produk asuransi jiwa melalui digital partnership dan jalur distribusi agen mandiri, serta jalur distribusi agensi Bancasuren dan employee benefit. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Komitmen penegakan HAM Presiden Jokowi diuji dengan gelombang kedatangan pengungsi Rohingya dan sejumlah aksi kekerasan aparat. iNews Pagi segera kembali usai jeda berikut.